Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kakek Channel Bengkel Kampung. Hari ini saya menangani Vario All New 150 seperti itu ya. Keluhannya pertama, ini katanya stangnya atau setirnya ini berat. Motor seperti oleng begitu ya. Jadi susah dikendalikan. Kalau keluhannya seperti itu, penyakitnya itu ada beberapa macam. Yang pertama bisa dari komsirnya yang memang sudah jelek atau memang sudah berkarat atau memang sudah waktunya untuk diganti. Bisa juga karena setelannya saja terlalu kendor, kemungkinan kalau dari komsir seperti itu. Kemudian yang kedua ini bisa dari shock breaker yang perbedaan tekanannya antara kiri dan kanan tidak sama, bisa menyebabkan juga, atau mungkin terlalu empuk juga bisa menyebabkan oleng. Kemudian yang ketiga faktor ban ya, ban saja itu sudah berpengaruh. Untuk motor-motor matic ini sangat terasa sekali. Jadi kadang kita berpikir ini harus out of the book, tidak selalu yang riskan-riskan begitu atau yang paling sering begitu, tapi kadang kita harus berpikir sederhana juga. Beberapa kali kita mencari penyebab masalah oleng begini begitu, tidak ketemu komsir apa segala macam, ternyata ketemunya cuma karena bannya sudah botak, jadi bisa bikin oleng juga. Tapi kali ini penyebabnya dipastikan ini adalah karena shock breaker. Kebetulan shock breakernya ini juga jeduk-jeduk, suaranya seperti kletuk-kletuk, ada suaranya ya. Jadi saya langsung bongkar. Sebenarnya dulu juga pernah saya tutorial masalah shock breaker yang kletuk-kletuk, cara mengatasinya seperti apa. Dulu saya kasih seal tip ya di bagian dalam seperti ini. Kemudian ada banyak respon sekali, banyak teman-teman yang memberi komentar atau semacam testimoni, katanya setelah dilakukan hal yang sama banyak yang berhasil, tapi ada beberapa juga yang tidak berhasil. Nah, makanya di sini saya ingin menjelaskan lebih mendetail lagi untuk shock breaker. Kemudian untuk cara kerjanya juga saya mulai dari awal lagi. Untuk shock breaker ini kan fungsi utamanya adalah peredam kejut ya. Jadi meredam kejutan atau meredam getaran dari jalan hingga ke motor ini biar tidak terlalu terasa, terutama di tangan gitu ya. Nah, cara kerjanya seperti ini. Jadi di dalam shock breaker ini ada sulingannya begini. Kemudian ini as shocknya. Kemudian ini adalah bumbungannya. Biasanya orang bilang begitu. Kita pakai istilah yang biasa saja ya. Nah, cara kerjanya ini saat di dalam untuk meredam kejut ini adalah dengan pergerakan ke atas ke bawah dari sulingan ini. Tapi pergerakan ke atas ke bawah ini tidak boleh terlalu cepat, jadi harus diperlambat. Cara memperlambatnya adalah dengan mengisi ruangan-ruangan yang ada di dalam sini dengan fluida atau biasa kita bilang minyak rem minyak shock ya, atau oli shock begitu. Intinya fluidanya ini bertugas untuk menahan laju pergerakan ke atas maupun ke bawah ini biar tidak terlalu cepat. Kalau dia terlalu cepat akan bunyi kletuk-kletuk seperti itu. Nah, makanya kemarin saya inisiatif untuk mengganjal ininya. Tapi kenapa kok tidak semua berhasil? Sebenarnya perlu diperhatikan juga ya. Jadi kalau misalkan kita perhatikan ya di dalam sini ya. Nah, di dalam sini ini ada itu terlihat yang putih ya. Kemudian yang warna apa ini, oranye ini ya. Keduanya ini juga harus rapat ke dalam sulingannya ini, batang sulingannya ini ya. Jadi seumpama batang sulingannya ini sudah mulai tergores-tergores atau sudah aus, atau yang bagian sini sudah aus, pada akhirnya oli yang bergerak ke atas ke bawah yang tadinya harusnya menahan pergerakan asok dan sulingan ini juga terlalu cepat untuk keluar masuk. Makanya tetap saja ada bunyi atau suara kletuk-kletuk, terus motornya juga tidak nyaman. Seperti ini kan masih halus ya, masih layak digunakan. Kemudian juga ada toleransinya ya. Jadi tidak harus rapat sekali begitu, tidak. Intinya boleh-boleh saja ada sedikit fluidanya ini bocor melalui yang sini.
tapi semakin dia aus maka akan semakin banyak. Jadi seperti loss begitu. Karena untuk aliran utamanya desainnya ini sebenarnya melalui lubang yang di dalam ini saja ya. Nah, lubang yang ini saja sebenarnya. Lewatnya mana? Dari yang samping ini dua. Ada yang 4, ada yang 2. Beda-beda ya, tergantung motornya juga. Kalau dari sini kan ditutup ya nanti ya. Tutup pakai ini seperti itu. Jadi seperti ini juga. Tetap akan saya kasih seal tip di dalamnya. Empat lapis ya. Pemasangannya begini. Perhatikan ya. Ini kalau terbalik, ini juga beda nanti rasanya. Kemudian fungsi per kecil ini apa sih? Fungsi per ini pada saat balik saja. Jadi saat balik, agar ini tidak langsung menyentuh ke bagian situ. Jadi ada penahannya sedikit, jadi tidak terlalu bunyi cetak begitu. Nah, jadi saat balik begini ada penahannya. Sekalipun penahan sebenarnya sekali lagi tadi saya bilang ya adalah fluida atau oli shocknya. Kemudian masalah lain yang terjadi, misalkan semuanya sudah bagus, sudah oke, sudah dikasih minyak, tapi kok masih ada timbul bunyi seperti itu, mungkin saja ini ada sisa-sisa udara yang ada di dalam sini. Kalau kita pasang di dalam begini ya, seharusnya yang di bawah dari shock breaker ini, di bawah dari asok ini semuanya harus oli. Tidak boleh ada udara yang terperangkap atau terjebak di dalam sini. Makanya untuk level pengisian minyak shock juga ini tidak boleh kurang dari kepalanya ini. Jadi sebisa mungkin harus di atas dari sulingannya ini tadi ya. Nah, cara agar tidak ada udara yang terperangkap di sini, ini ada beberapa cara. Jadi saat kita sudah pasang begini, sudah kita kasih oli, ini harus kita gerak-gerakan seperti ini dulu, sampai tidak ada bunyi atau mungkin udaranya bisa keluar semua. Kalau kita goyang-goyangkan begini, udaranya pasti nanti akan keluar ke atas. Ada juga teman-teman yang bilang suruh ngendorin baut yang dari sini dulu, terserah cara kerja teman-teman nih, tidak apa-apa, yang penting intinya itu sama begitu, tidak ada masalah. Kemudian untuk cara mengatasi shock breaker bunyi kletuk-kletuk, yang paling gampang sebenarnya ini adalah mengganti minyak shock saja, dengan mengganti dengan biasanya ya diganti dengan oli mesin begitu ya. Kenapa? Karena jika kita ganti dengan oli mesin, otomatis fluidanya ini lebih kental. Jadi fluida atau cairan itu pergerakan atau alirannya ini kan semakin kental, semakin lambat. Tujuannya sih seperti itu saja. Tapi untuk saya pribadi ya, kurang begitu suka kalau menggunakan minyak atau oli mesin begitu. Saya tetap menggunakan oli shock. Oke ya, ini sudah saya pasang semua. Ini sudah selesai. Kemudian ini waktunya mengasih oli, sudah saya kasih ya. Kenapa banyak teman-teman yang bertanya berapa volume standar untuk oli seperti itu? Jarang ya sekali saya jawab, karena untuk saya sendiri ini tidak pernah menghafalkan berapa volume standarnya. Saya tidak hafal ya, terus terang ya. Sebenarnya bisa ada di daftarnya, ada. Tapi yang paling penting sebenarnya untuk level oli
yang paling utama ini adalah kiri dan kanan itu sama. Kemudian untuk standarnya ini biasanya di atas bumbungan. Jadi kalau kita ukur, kita coba pakai obeng atau pakai lidi begini, ini selalu di atas bumbungan, itu ideal ya, begini ya, seperti itu. Nah ini yang basah segini basahnya, berarti olinya ini segini, memang rata-rata segini saja. Jadi saya jarang ukur waktu memasukkan ini berapa volumenya. Kadang-kadang saat kita ukur kiri dan kanan, kita masukkan, setelah kita tes begini ketinggiannya berbeda. Karena yang paling penting ini ketinggiannya ini harus sama antara kiri dan kanan. Kenapa harus ketinggiannya yang kita utamakan? Ini menurut pendapat pribadi saya ya. Karena jika ketinggian berubah, maka perbandingan antara udara dan oli ini akan mengaruhi keras atau empuknya motor. Jadi semakin tinggi olinya berarti motor akan semakin keras. Kenapa? Karena udara yang tersisa atau tempat udara dimampatkan ini akan semakin sedikit. Jadi seperti kita memompa atau mengecilkan suatu ruangan, semakin kecil akan semakin keras. Begitu saja. Terus saya ingin mengasih tanggapan sedikit. Kemarin saya lihat video dari teman-teman YouTuber juga yang memperbaiki suara kletuk-kletuk itu hanya dengan cara memotong pernya ini, dan hasilnya pun tidak bunyi lagi ya. Sangat simpel sekali. Intinya kalau kita potong begini kan kekuatan baliknya ini semakin berkurang, makanya suara kletuk-kletuk itu juga akan semakin berkurang begitu. Mungkin prinsipnya seperti itu, tapi menurut pakai yang standar-standar saja. Kalau kita potong ini otomatis kan jadi tidak standar lagi. Kalau cuma merubah level olinya, ini menurut saya sih tidak jadi masalah. Yang penting jangan terlalu banyak sekali. Kalau terlalu banyak tidak kuat nanti, sealnya cepat bocor. Begitu saja ya. Terus untuk pemasangan pernya ini, untuk rata-rata Honda ini yang rapat di bawah ya. Sekali lagi saya bilang, ini kalau motor Honda hampir 90% lah. Ada juga yang pernya yang renggang ini di bawah juga ada, itu di Scoopy ya. Tapi setelah saya bongkar juga saya balik. Saya tidak tahu apakah memang standarnya begitu atau memang dari pabriknya sengaja dibalik. Tapi sebelumnya tidak nyaman, kemudian setelah saya balik lumayan nyaman. Kalau di Yamaha yang renggang ini memang di bawah untuk motor-motor Yamaha. Oke ya, sedikit saja ini sharing saja ya dari saya, mudah-mudahan dapat menambah wawasan untuk teman-teman khususnya yang bergerak di dunia otomotif. Mungkin teman-teman yang baru belajar motor atau baru buka bengkel baru, atau mungkin pengalamannya mungkin masih agak kurang begitu ya. Bukannya saya sok mengajarin, tapi kita berbagi saja. Selama ada yang bisa saya bagi, silahkan teman-teman simpulkan sendiri. Kalau memang cocok untuk teman-teman ya silahkan dipakai, kalau tidak ya tidak masalah. Untuk teman-teman yang mungkin hanya sekedar pemilik motor juga tidak ada salahnya mengetahui kendala-kendala di motor teman-teman itu seperti apa. Silahkan lihat-lihat di channel saya, silahkan diobok-obok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.